Basis kultivasi keseluruhan King Kong Tianjing berada di peringkat rendah di antara banyak raja klan monster. Pada saat yang sama, atribut dasarnya adalah atribut bumi, dan atribut bumi adalah yang paling damai dari semua atribut. Jika ini mengubah atribut api, Tang San hampir tidak tahan sekarang. Berkultivasi di kota Jianmu benar-benar terlalu penting bagi Tang San, menebus kekurangan fisiknya sebelumnya, memperbaiki luka yang dideritanya saat melampaui bencana, dan mengumpulkan vitalitas yang sangat besar. Namun meski begitu, saat ini sangat sulit baginya untuk membawa kekuatan garis keturunan seorang kaisar. Dia harus mengandalkan kekuatan Jinsa yang dia peroleh ketika Xiao Mei melampaui malapetaka dan kekuatan pemusnahan yang dia peroleh ketika dia melampaui malapetaka. Kekuatan darah yang perkasa disegel. Memang benar wajahnya pucat sekarang, tetapi itu bukan disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan, tetapi karena sangat sulit untuk menyegel dan membawa kekuatan darah kaisar. Bagaimanapun, kaisar adalah tingkat keberadaan yang berbeda. Tang San tentu saja dapat menyerahkan sebagian dari kekuatan darah, itu akan jauh lebih mudah untuk dibawa. Namun, dia mengambil risiko besar hanya untuk mendapatkan kekuatan penuh darah. Dengan kekuatan garis keturunan ini, ketika dia menerobos ke tingkat kaisar di masa depan, dia setidaknya dapat memastikan bahwa satu garis keturunan super mencapai peringkat ke-12, sehingga peringkat di antara yang terbaik di antara para kaisar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kerasnya, selama tubuhnya tidak runtuh, dia pasti akan bertahan, menyegel kekuatan besar yang diperoleh dengan susah payah ini di tubuhnya, dan menyerapnya perlahan di masa depan. Kesadaran yang kuat, posisi para dewa, ditambah kekuatan banyak darah di tubuh, serta perwalian Bimen dengan energi kekacauan, dan bantuan keberuntungan di bidang baik dan buruk, butuh waktu penuh hari baginya untuk secara bertahap memasukkan energi ke dalam tubuhnya. Kekuatan darah King Kong Jing Huang ditekan, dan itu benar-benar mendebarkan. Namun, pada saat ini, Tang San lebih jauh menemukan kemampuannya di ranah baik dan buruk. Sebagai Kaisar King Kong, kematiannya tidak diragukan lagi membawa banyak kesialan. Dan ketika kematian benar-benar datang dan nasib buruk pecah, itu juga akan mengembalikan perubahan keberuntungan terbalik di seluruh pesawat. Akan ada lebih sedikit nasib buruk, dan secara alami akan ada banyak keberuntungan. Kurangnya seorang kaisar antara langit dan bumi memiliki dampak besar pada pesawat, dan kekuatan keberuntungan yang kembali juga sangat besar. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ada di sini, maka Tang San tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan menambahkan keberuntungan ini untuk dirinya sendiri dan seluruh klan Rubah Surgawi tanpa ragu-ragu. Meskipun Kaisar Iblis Besar Tianhu sekarang berada jauh di istana leluhur, Kaisar Iblis Besar Tianhu cepat atau lambat dapat merasakannya. Sebelum Kaisar Iblis Besar Tianhu bisa merasakannya, Tang San tanpa basa-basi memimpin keberuntungan ini ke dirinya sendiri melalui ranah baik dan buruk. Setelah mata badaknya selesai menekan kekuatan darah Vajra, dia akhirnya menaikkannya ke 10. Dengan peningkatan ini, bidang baik dan buruk juga telah menyelesaikan evolusi serba. Dengan bantuan keberuntungan, kekuatan darah esensi King Kong telah sedikit stabil di tubuhnya. Jejak pertarungan atas kota King Kong telah menghilang secara diam-diam. Setelah persaingan sengit, langit cerah, tetapi hati orang-orang di kota King Kong semuanya tertutup awan tebal. Santo pelindung kota King Kong, satu generasi kaisar, baru saja jatuh. Ini setara dengan menghancurkan fondasi kota King Kong. Semua roh mineral di kota King Kong telah menjadi rumput liar yang tak berakar, dan tidak ada kaisar yang kuat untuk menjaga mereka lagi. Dan yang menyebabkan semua ini adalah leluhur pohon, salah satu dari 3 leluhur. Yang ini tidak tahu betapa menakutkannya itu, dan bahkan merampas seluruh kota dari 30% energi kehidupan yang tersebar di antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa penurunan kota King Kong tidak bisa dihindari. Setidaknya untuk waktu yang lama, sampai kaisar dilahirkan kembali, roh mineral akan ditekan terlalu banyak untuk mengangkat kepala mereka. Ini membuat roh mineral, yang tidak dominan di Kekaisaran Matahari, menjadi semakin tak tertahankan. Orang-orang pohon emas biru masih tinggal di kota King Kong dan tidak pergi. Tidak peduli betapa sedih dan marahnya praktisi kota King Kong yang diwakili oleh Jin Chengwu, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka telah kehilangan sepertiga dari energi hidup mereka, dan sekarang mereka tidak berani memiliki gagasan untuk melawan sama sekali. Bahkan Raja Kong Jingjing telah jatuh, mengapa mereka harus melawan? Senyum tipis muncul di wajahnya, kulit pucat Tang San berangsur-angsur kembali normal, para tetua lainnya tidak bermeditasi, mereka hanya menjaganya, jangan sampai dia menderita sedikit kerusakan.
Setelah menyaksikan Tang San membunuh King Kong Jing Huang, di dalam hati mereka, Tang San sudah menjadi kaisar yang tidak bermahkota. Mereka semua mengerti bahwa klan pohon emas biru akhirnya akan bangkit. Di bawah kepemimpinan patriark baru, ia bangkit di bawah kecemerlangan leluhur pohon. Sejak saat itu, klan pohon emas biru berdiri, dan tidak ada yang berani memburu klan mereka. Jika tidak, bahkan kaisar tidak akan mampu menahan bajingan itu. Membunuh seorang kaisar tidak diragukan lagi adalah cara terbaik bagi klan pohon emas biru untuk membangun prestise mereka. Tanpa berpikir terlalu banyak, mereka dapat benar-benar yakin bahwa orang-orang pohon emas biru yang tersesat akan segera dikirim kembali. Jika setiap kota besar berani mempertahankan anggota klan pohon emas biru, maka mereka harus siap untuk dibalas oleh leluhur pohon. King Kong Jingjing sudah mati, kaisar mana yang dapat memastikan bahwa dia dapat bersaing dengan leluhur pohon? Siapa yang berani mengatakan bahwa kehendak leluhur pohon tidak akan datang? Ketika Tang San memutuskan untuk menantang King Kong Jing Huang, mereka merasa luar biasa, tetapi ketika Tang San benar-benar berhasil dalam tantangannya, para tetua klan pohon emas biru menemukan bahwa semuanya telah berubah dan berubah. Cahaya klan pohon emas biru dimulai dari saat ini. Merasa Tang San membuka matanya, 12 tetua dari klan pohon emas biru langsung menatapnya. Jin Miaosen mendekat dan bertanya dengan lembut, "Saudaraku, bagaimana kabarmu?" Pada saat ini, hatinya penuh kebanggaan, betapa senangnya dia memiliki saudara seperti itu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku sudah stabil. Ayo kembali ke kota Jianmu dulu." Oke. Jin Miaosen mengangguk cepat. Tang San mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Melewati menara ruang dan waktu, dia mungkin tahu sudah berapa lama dia bermeditasi. Sekarang, mungkin seluruh kekaisaran Richen tingkat tinggi, dan bahkan istana leluhur, telah menjadi kekacauan karena kematian King Kong Tianjing. Hanya dalam 1 tahun, ini adalah kaisar kedua yang telah jatuh dari benua peri. Meskipun kerugian kekaisaran Richen tidak dapat dibandingkan dengan kekaisaran Tianyu, ada satu kaisar yang lebih sedikit, dan itu bukan pukulan kecil bagi kekaisaran Richen yang ambisius. Tapi jadi apa? Tang San berdiri di atas kebenaran, terlebih lagi, bahkan di mata kaisar penghancur jiwa, bukan patriark klan pohon emas biru yang benar-benar membunuh kaisar King Kong, tetapi patriark pohon. Mari kita kembali dulu, meskipun kekuatan garis keturunan kaisar Kong Jing Huang hampir tidak tersegel, tetapi itu tidak terlalu stabil. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang lain sekarang, begitu kekuatannya sendiri tidak mencukupi, segel itu akan dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan darah yang mengerikan. Dia harus bermeditasi untuk jangka waktu tertentu untuk menyerap sebagian dari kekuatan garis keturunan Kaisar Kong Jing Huang dan membuatnya menjadi merek garis keturunan, sehingga dapat mengurangi kekuatan garis keturunan yang disegel, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menanggungnya. Selusin sosok melonjak ke udara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang kuat dari roh King Kong, Tang San telah memimpin semua orang keluar dari kota King Kong. Apa yang akan terjadi pada kota King Kong selanjutnya bukanlah urusan Tang San. Meskipun keluarga King Kong Jing telah kehilangan King Kong Jing Wang, kekuatan mereka tidak lemah. Lagi pula, masih ada beberapa raja besar yang mendukung mereka. Pengadilan leluhur seharusnya tidak dapat menggantikan kelompok kontrol dari kota utama di waktu yang singkat, hal yang mudah dilakukan. Melihat kota King Kong dari udara, semuanya tampak kembali normal, tetapi seluruh kota tidak semarak ketika mereka pertama kali datang, dan itu bahkan mengesankan. Kota King Kong saat ini jelas memiliki beberapa tanda penurunan. Ini bisa dilihat dari keberuntungan. Benar-benar berbeda dari suasana kota King Kong, 12 tetua dari klan pohon emas biru bersemangat tinggi dan meninggalkan kota King Kong, dan kegembiraan batin mereka benar-benar diungkapkan. Meskipun mereka masih memiliki perasaan yang luar biasa sampai sekarang, semuanya ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Mereka akan berjalan lurus kembali ke Jianmucheng. Kemanapun mereka lewat, banyak aura kehidupan muncul dari tanah. Tingkat kehidupan Tang San jelas telah meningkat lagi. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak sepenuhnya menyerap kekuatan King Kong Jing Huang, dia masih memiliki garis keturunan ekstra, dan tingkat hidupnya sendiri sama dengan kekuatan leluhur pohon. Ketika dia membunuh King Kong Jing Huang integrasi yang lebih baik, pada saat yang sama, energi kacau juga meningkat sedikit ketika Yin dan Yang dua Qi pecah, dan dipelihara. Jadi, sekarang dia memiliki beberapa perubahan. Tentu saja, perburuan King Kong Jing Huang tidak akan pernah bisa dilakukan lagi, hanya kesempatan ini. Sebelum dia benar-benar menjadi kaisar,
Tang San tidak mungkin memburu kaisar lain, jika tidak, dia pasti akan dipukul paling keras oleh istana leluhurnya. Kembali jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, dalam waktu kurang dari sepertiga waktu sebelumnya, Tang San memimpin kerumunan kembali ke kota Jianmu. Lebih dari 10 jam telah berlalu sejak jatuhnya King Kong Jingjing, dan di permukaan kota Jianmu, semuanya tampak normal. Faktanya, ketika Tang San membunuh King Kong Jinghuang, leluhur pohon muncul di kota Jianmu, dan semua orang pohon emas biru dan kelompok lain yang tinggal di sini melihatnya. Berikutnya adalah visi di langit. Pada saat itu, tidak ada yang mengira bahwa ini adalah kejatuhan seorang kaisar, tetapi penglihatannya terlalu jelas. Kematian seorang kaisar tidak dapat ditutup-tutupi, meskipun Penatua Agung tidak sepenuhnya yakin, dia juga telah menerima beberapa berita. Pada saat ini, Penatua itu seperti semut di panci panas, sangat cemas. Sampai sekarang, masih sulit bagi Penatua Agung untuk membayangkan bahwa King Kong Jinghuang benar-benar mati, bahkan jika leluhur pohon itu bersinar terang dan melepaskan energi besar, dia sudah dekat, dan dia masih tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, di benua peri, tidak ada situasi seperti Tu Huang selama ribuan tahun. Dan dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Tang San dan bahkan lebih dari selusin tetua lainnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang San, tetapi dengan gangguan besar dan reaksi Suzu, jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan patriark baru, dia tidak akan percaya jika dia terbunuh. Sulit untuk melihat harapan kebangkitan klan pohon emas biru dari patriark baru. Tetua pertama berharap patriark baru bisa menjadi kaisar sesegera mungkin. Nenek moyang pohon bangun, dan klan pohon emas biru akhirnya memiliki peluang bagus untuk bangkit. Jika patriark baru jatuh seperti ini, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, patriark baru kali ini keluar dan membawa Jin Miaosen, garis langsung lain dari leluhur pohon, bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, klan pohon emas biru akan benar-benar hancur. Sambil menunggu dengan cemas, Penatua Agung mengirim seseorang untuk menanyakan kabar tersebut. Dari waktu ke waktu, beberapa berita kacau datang, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Ketika dia melihat selusin sosok di langit, pada saat ini, Penatua Agung merasakan aura yang akrab. Terutama ketika dia merasakan nafas kehidupan yang memancar dari mereka, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Penatua pertama melihat sosok Jin Miaolin, secara sekilas, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dia tidak mati, patriark baik-baik saja, baik-baik saja. Patriark bisa kembali, yang lebih baik dari apapun. Lalu ada Jin Miaosen. Adapun para tetua lainnya, dia tidak tega untuk memperhatikan sekarang. Tang San memimpin para tetua untuk turun dari langit dan mendarat langsung di depan pohon leluhur. Jika kamu terbang kembali ke kotamu sendiri, kamu akan terbang kembali, dan kamu tidak perlu masuk melalui gerbang kota. Patriark, tetua pertama berteriak dengan penuh semangat dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Merasakan nafas kehidupan Tang San yang melimpah, dia akhirnya menetap di hatinya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, Penatua pertama khawatir. Aku harus mundur untuk berlatih sekarang. Penatua kedua dan yang lainnya akan menjelaskan masalah ini kepadamu. Jangan khawatir, itu hal yang baik. Mengatakan itu, dia menepuk pundak yang lebih tua dan berjalan menuju leluhur pohon. Mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, dan mereka mengalami perubahan besar, dan tubuh leluhur pohon juga mengalami beberapa perubahan. Tubuh leluhur pohon besar menjadi semakin jernih, warna biru pada batangnya sedikit lebih dalam, dan Tang San bahkan bisa merasakan kesadaran leluhur pohon semakin pulih. Tentu saja, sulit bagi pohon leluhur untuk benar-benar pulih dan sadar kembali, bahkan jika chaos Ki Tang San 10 kali lebih besar. Ini ditentukan oleh level pesawat ini. Kekuatan penguasa alam terintegrasi antara langit dan bumi, dan tidak dapat memiliki kebijaksanaan sendirian, ini adalah fitur penting dari alam non-dewa. Tidak ada yang bisa mengubah ini, bahkan jika energi pesawat itu sendiri sangat kuat, ini ditentukan oleh hukum alam semesta. Oleh karena itu, Tang San tidak khawatir bahwa Suzu benar-benar bangun, tetapi kesadarannya lebih terbangun, membuat naluri Suzu sedikit lebih kuat. Energi tubuh leluhur pohon juga menjadi lebih murni dan besar. Tang San datang ke depan leluhur pohon, mengangkat tangan kanannya, menekannya ke batang besar leluhur pohon, dan diam-diam menyampaikan kesadarannya. Kematian King Kong Jinghuang adalah hal yang baik untuk Suzu. Ketika seorang kaisar jatuh, berapa banyak keberuntungan dan vitalitas yang dikembalikan ke pesawat. Terlebih lagi,
Tang San juga membimbing Suzu untuk menarik sepertiga dari energi kehidupan kota King Kong untuk dikembalikan ke alam. Hal ini membuat pengakuan Suzu padanya sedikit lebih. Pada saat yang sama, Tang San juga membawa kembali orang-orang pohon emas biru yang diculik oleh kota King Kong. Jerami cahaya biru terus memancar dari tubuh Tang San dan mendarat di sekitar tubuh leluhur pohon. Klan pohon emas biru yang masih hidup sangat lemah, dan kebanyakan dari mereka memiliki anggota badan yang patah dan lengan yang patah. Tang San menempatkan orang-orang pohon emas biru ini di sekitar tubuh leluhur pohon, untuk membiarkan kekuatan leluhur pohon memelihara mereka. Pohon-pohon layu yang mekar di musim semi adalah salah satu kemampuan bawaan dari klan pohon emas biru. Bahkan jika hanya ada tunggul yang tersisa, dipelihara oleh energi kehidupan yang sangat besar dari nenek moyang pohon, anggota klan pohon emas biru ini memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Aura yang diturunkan Suzu ke Tang San menjadi lebih lembut. Pertempuran kota King Kong membuat kesadaran dan naluri Suzu sepenuhnya mengenali juru bicara ini. Tang San juga dengan jelas merasakan bahwa aura kehidupan yang diturunkan leluhur pohon kepadanya menjadi semakin murni, mendekati aura kehidupan inti dari pesawat ini. Duduk dengan lutut disilangkan di depan tubuh pohon leluhur, punggung Tang San bersandar langsung pada tubuh pohon leluhur, diam-diam merasakan energi kehidupan yang lembut dan tak tertandingi, memasuki keadaan meditasi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus segera mulai menyerap kekuatan darah King Kong Jing Huang, jika tidak, segel tidak akan bisa bertahan. Kamu harus tahu bahwa kekuatan merek garis keturunan King Kong Jing Huang melebihi kekuatan semua merek garis keturunan di tubuhnya. Ini adalah kesenjangan antara urutan ke-11 dan ke-12. Dia harus membiarkan kekuatan merek garis keturunannya sendiri mengalahkan kekuatan merek garis keturunan King Kong Tian Jing Huang sesegera mungkin. Jika tidak, akan ada masalah besar. Dengan bantuan energi kehidupan tingkat tinggi Suzu, keamanan penyerapan dan fusi akan sangat meningkat. Dengan begitu banyak tetua klan pohon emas biru menjaga, Tang San bisa mengatakan dia tidak khawatir. Di sisi ini, Tang San sudah mulai berkultivasi. Di sisi lain, Jin Miaosen dengan jelas memberitahu tetua pertama apa yang terjadi di kota King Kong. Pada saat ini, semua tetua klan pohon emas biru ada di sana. Sejak pecahnya leluhur pohon yang tiba-tiba dan badai berdarah di kota King Kong, semua orang berkumpul untuk merespons tepat waktu. Mendengarkan ucapan Jin Miaosen, para tetua klan pohon emas biru yang tidak pergi ke kota King Kong saling memandang dengan cemas, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Tang San benar-benar mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap King Kong City dan bahkan King Kong King, mereka tidak bisa menahan napas. Bahkan sekarang Tang San dan para tetua telah kembali, mereka tidak bisa percaya hal seperti itu telah terjadi. Ini benar-benar menakutkan. Jika gagal, bukankah klan pohon emas biru akan berada dalam bahaya lagi? Akhir cerita tidak diragukan lagi sempurna. Di bawah kesaksian Kaisar Roh Surgawi penghancur jiwa, Tang San membunuh Kaisar Roh Surgawi King Kong seperti itu. Mereka telah kembali dengan selamat, dan situasi Kekaisaran Richen pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Penatua Agung sangat bersemangat sehingga tubuhnya terus-menerus bergetar, dan 6 paku biru di punggungnya bergetar. Sudah selesai, sudah selesai. Pembicaraan Patriark tidak akan lagi terhalang. Kami telah menstabilkan pembangunan kota kayu. Ini benar-benar stabil. Selama Patriark bisa menjadi kaisar sesegera mungkin, maka klan pohon emas biru kami akan bisa menjadi yang terkuat di dunia. Salah satu klan, tidak ada yang berani menggertak kita lagi. Hebat, benar-benar hebat. Meskipun tetua kedua menyaksikan semuanya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia mendengar ucapan Jin Miaosen saat ini. Dia melangkah maju untuk memegang tangan tetua pertama dan berkata, "Aku memperkirakan bahwa kota-kota besar lainnya akan mengirim kembali klan kami. Kami akan melakukannya. Aku percaya bahwa mulai sekarang, tidak ada yang berani merampok klan kami dengan mudah. Semua orang tidak lagi harus bersembunyi di pusat kota. Di masa depan, kami akan memimpin klan untuk menyebarkan kemuliaan leluhur pohon ke seluruh negeri. Benua peri, dan bahkan menyebar ke luar negeri." Jin Miaosen tersenyum, puci, dan berkata, "Jangan terlalu terburu-buru. Semuanya akan dibahas setelah kakak laki-laki menjadi kaisar." Penatua berkata dengan penuh semangat, "Itu pasti, Patriark pasti bisa menjadi kaisar." Di istana leluhur, setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal yang paling kuat, itu setara dengan mengosongkan posisi dua kaisar. Kekaisaran telah berjuang untuk setidaknya satu dari mereka, untuk meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan.
Ada beberapa pesaing, dan Liang King of Liang Flower Essence adalah salah satunya. Tapi kali ini berbeda, King Kong Tian dengan jatuhnya Raja Esensi, akan ada posisi kaisar lain. Dengan lebih banyak posisi, akan ada lebih banyak peluang alami. Apalagi dengan pemulihan leluhur pohon, semua kaisar tanaman pasti akan memberikan wajah leluhur pohon, belum lagi pohon itu leluhur baru saja terbunuh. King Kong Jing Huang, siapa yang tidak berani meninggalkan posisi ini untuk patriark kita? Selama patriark bisa menjadi kaisar, maka Jian Mucheng kita pasti akan menjadi kota utama teratas. Hahaha. Penatua pertama memandang ke langit dan tersenyum, dan para penatua lainnya juga sangat bersemangat. Jika itu beberapa hari yang lalu, membunuh King Kong Jing Huang akan menjadi tugas bodoh jika para tetua mengadakan referendum tentang masalah ini, sama sekali tidak ada yang akan mendukung Tang San. Sekarang pembunuhan itu benar-benar berhasil, untuk klan pohon emas biru, tidak ada bedanya dengan mengubah dunia. Pada saat ini, matahari bersinar terang. Tang San tidak peduli betapa bersemangatnya para tetua klan pohon emas biru, dia menghadapi masalah serius, menatap ke dalam, merasakan kondisi tubuhnya. Di bawah makanan sumber kehidupan leluhur pohon, energi kehidupan Tang San sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya juga kembali ke kondisi terbaiknya, cukup kuat. Namun, bahkan jika semuanya bertambah, itu tidak memungkinkan dia untuk mengakomodasi semua kekuatan garis keturunan seorang kaisar. Dari Orde ke-11 hingga Orde ke-12, rentangnya bahkan lebih besar daripada Orde pertama hingga Orde ke-11. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak praktisi tingkat 11 yang ada, sulit untuk membunuh kaisar tingkat ke-12 dalam keadaan normal. Ini juga alasan mengapa Kaisar King Kong tidak memandang Tang San sama sekali. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meskipun garis keturunan Tang San banyak dan bahkan memiliki garis keturunan super, masih sulit untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan seorang kaisar peringkat 12. Dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyeimbangkan, sehingga jumlah seluruh kekuatannya harus melebihi kekuatan darah King Kong Jing Huang. Dalam keadaan normal, untuk mencapai ini, Tang San harus menjadi kaisar. Tapi sekarang, dia jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Jadi, masalah ini sangat merepotkan. Bahkan dengan dukungan energi kehidupan yang besar dari leluhur pohon, kekuatan yang ditekan dari garis keturunan King Kong Jing Huang terus-menerus gelisah. Jika salah satu tidak baik, akan ada masalah besar. Para tetua klan pohon emas biru bersemangat tinggi, tetapi Tang San dalam kesulitan. Pilihan terbaik Tang San sekarang sebenarnya adalah untuk melampiaskan sebagian dari kekuatan King Kong Jing Huang. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk menanggung kekuatan darah yang tersisa, dan itu juga yang paling aman. Namun, jika ini masalahnya, Tang San akan baik-baik saja dengan membunuh Jin Chengwu. Mengapa dia membunuh seorang kaisar? Setelah begitu banyak usaha, keberhasilan membunuh kaisar tidak menghasilkan terlalu banyak efek samping. Jika kita tidak dapat menggunakan itu yang ekstrim, bukankah itu buang-buang waktu? Karena itu, dia tidak akan memilih untuk curhat. Jika kamu tidak melampiaskan, kamu harus menemukan cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Oleh karena itu, ketika Tang San pertama kali mulai bermeditasi, dia menyerap sebagian kekuatan dari merek garis keturunan Kaisar Vajra dan menggabungkannya ke dalam merek garis keturunannya yang lain. Hal pertama yang dipikirkan Tang San adalah Lingqi Tianyan yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-11. Meskipun Lingqi Tianyan bukan merek garis keturunan nomor 1, itu memiliki beban berat di hati Tang San. Evolusi bidang baik dan buruk telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang merek garis keturunan ini. Lalu ada dua garis keturunan super, Chaos Blue Silver Emperor dan Jin Mengbian. Kedua garis keturunan super ini tidak mengatakan apa-apa, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Setelah itu, jika mereka diberi peringkat menurut kekuatan mereka, itu akan menjadi dua tanda garis keturunan dari perubahan waktu dan perubahan merak. Itu benar, itu bukan perubahan abadi dari garis keturunan Phoenix Api Abadi, tetapi perubahan waktu dan perubahan burung merak. Alasannya sangat sederhana, justru karena artefak kuat Tang San, menara ruang dan waktu. Ketika menara waktu dan ruang ada di sini, bahkan jika perubahan waktu adalah garis keturunan tingkat kedua, ia memiliki kekuatan yang setara dengan garis keturunan tingkat pertama, dan perubahan merak juga dapat melangkah lebih jauh.
Tang San bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan menara waktu dan ruang untuk menggabungkan dua jejak garis keturunan ini menjadi satu, sehingga membentuk perubahan ruang dan waktu, itu pasti akan menjadi garis keturunan super. Namun, ruang dan waktu adalah makna paling mendalam di alam semesta. Untuk menggabungkan dua jejak garis keturunan ini, dengan tingkat kultivasi Tang San saat ini, itu masih agak sulit. Saya khawatir dia tidak akan dapat mencoba sampai dia pulih, tingkat Raja Dewa. Menara waktu dan ruang berbeda. Spesimen waktu dan ruang Dao asli dari menara waktu dan ruang adalah perpaduan dari kekuatan ruang dan waktu, jika tidak maka itu tidak akan menjadi fondasi artefak super. Selain itu, jejak garis keturunan yang tersisa adalah transformasi abadi dari Phoenix Api Undead, transformasi singa dari keluarga Liger, transformasi penglong yang menggabungkan transformasi Jin Peng dan transformasi naga angin, dan transformasi kristal Kaisar Iblis Kristal dan Tang San perubahan warna biru dan emas digunakan untuk menutupi identitas. Bersama-sama, mereka persis 10 tanda garis keturunan teratas. Dan Tang San sekarang berada di tingkat urutan ke-11, yang setara dengan dia dapat menyingkat 11 jenis jejak darah pada dirinya sendiri melalui Xuan Tiangong. Pembuluh darah tingkat pertama, tetapi pembuluh darah tingkat pertama juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Dalam pandangan Tang San, transformasi sederhana dari King Kong tidak banyak berpengaruh. Keuntungan terbesar dari transformasi King Kong adalah untuk meningkatkan pertahanannya sendiri, sehingga meningkatkan kemampuan bertahannya. Bukan tidak mungkin untuk secara langsung menyerapnya sebagai merek, tetapi masalahnya adalah keadaan terbaik Tang San adalah mengosongkan posisi merek garis keturunan, yang nyaman untuk setiap saat. Sama seperti ketika dia bertemu Jin Miaosen, jika dia tidak menyerap garis keturunan pohon emas biru Jin Miaosen, bagaimana dia bisa menutupi identitas aslinya di depan leluhur pohon dan mendapatkan serangkaian keuntungan berikutnya. Oleh karena itu, kekosongan ini harus dijaga di bawah tekanan. Kemudian, kombinasi yang paling cocok dengan transformasi King Kong, di antara semua jejak garis keturunan Tang San saat ini, tampaknya hanya transformasi Liger yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Transformasi penglong bukan tidak mungkin, tetapi peran transformasi penglong adalah untuk terbang. Setelah digunakan, sayap naga akan muncul, yang tidak nyaman bagi Tang San untuk menyembunyikan identitasnya, dan efek sebenarnya akan menjadi lebih kecil. Beberapa garis keturunan lainnya bahkan lebih tidak pantas. Adapun garis keturunan super, Tang San tidak berani memasukkan kekuatan garis keturunan ke dalamnya sekarang, jadi perubahan Jin Meng tidak dipertimbangkan. Sebelum membunuh King Kong Jing Huang, Tang San sudah mengetahui arah fusi untuk King Kong, jadi setelah fusi dimulai, ia segera menyerap kekuatan King Kong melalui Liger. Aura garis keturunan transformasi King Kong sangat kental, dan segera mulai menyatu setelah kontak dengan transformasi Liger. Dua branding garis keturunan digabungkan di bawah kendali kesadaran kuat Tang San. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan garis keturunan Vajra yang disegel segera menjadi gelisah, bahkan Tang San agak sulit untuk menekan. Energi kehidupan membasuh seluruh tubuh lagi dan lagi, meningkatkan daya tahan internal tubuh. Fusi awal adalah yang paling menyakitkan. Di bawah pengaruh energi tingkat kaisar, sangat sulit bagi tubuh untuk menanggung beban yang sama. Tang San merasa setiap saat tubuhnya akan meledak. Dia selalu tetap tenang dan siap untuk saat ini, bahkan jika tubuhnya tidak tahan, ada cara lain. Menara waktu dan ruang berada di laut kesadaran. Ketika merek garis keturunan Vajra mulai menagih dengan gila-gilaan, lapisan waktu dan kekuatan ruang muncul di sekitar merek garis keturunan yang belum bergabung. Transformasi ruang. Tang San pertama-tama memindahkan kekuatan yang tidak bisa dia tahan ke dimensi lain melalui menara waktu dan ruang, dan kemudian berteleportasi kembali. Ini setara dengan membuka ruang kecil bagi diri sendiri untuk membawa kekuatan, meningkatkan jumlah total kekuatan darah yang ditanggung sendiri, dan pada saat yang sama memberi tubuh beberapa penyangga. Penambahan senjata ilahi menstabilkan situasi Tang San lagi, dan transformasi Liger dirangsang oleh transformasi berlian, dan secara bertahap memancarkan cahaya yang semakin intens. Pada saat yang sama, Tang San juga bisa merasakan perubahannya sendiri. Dari tulang hingga meridian, hingga organ dalam, otot, dan kulit, setiap bagian tubuh terus-menerus disusupi. Tubuh menjadi semakin keras, dan ada secercah cahaya redup. Tubuh secara bertahap menjadi sedikit transparan, dan semakin transparan, semakin Tang San bisa merasakan tubuhnya menjadi padat. Kekuatan transformasi Liger awalnya cukup keras, tetapi setelah integrasi transformasi King Kong, secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih mendominasi.
Yang satu mudah tersinggung, yang lain berat, digabungkan satu sama lain, ada sedikit suasana raja, yang juga membuktikan visi setan Tang San sebagai generasi Raja Dewa. Kecocokan antara dua garis keturunan ini sangat tinggi. Selain itu, Tang San sekarang memiliki Chaos Blue Silver Emperor yang menengahi darinya, serta penambahan kilak, dan bimbingan Lingki Tianyan, proses fusi masih sangat lancar. Hanya saja energi transformasi King Kong terlalu besar, dan transformasi Liger masih agak tidak seimbang. Saat energi transformasi King Kong secara bertahap disamakan dengan energi asli transformasi Liger, Tang San menghentikan fusi. Kekuatan garis keturunan Vajra telah sedikit melemahkan denyut darahnya. Namun, Tang San merasa paling lemah sepersepuluh. Ini adalah celah antara kaisar dan praktisi tingkat ke-11. Pengurangan kekuatan ke-10 juga meringankan Tang San sampai batas tertentu, tetapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Transformasi Liger kemudian berkembang menjadi transformasi Super Bloodline King Kong Liger. Kali ini, di bawah perlindungan leluhur pohon, evolusi garis keturunan super bahkan tidak menunjukkan visi, juga tidak ada reaksi penolakan antara langit dan bumi. Tang San jelas merasa bahwa kekuatan tolak posisi bintang Fran ke arahnya sangat lemah. Ini adalah manfaat besar dari pengakuan Suzu, bahkan lebih penting daripada infus energi kehidupan ke dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan dengan sisa kekuatan garis keturunan King Kong? Tang San dalam masalah. Meskipun dia dapat menyegel sisa kekuatannya, segel itu membutuhkan banyak kesadaran spiritualnya, dan bahkan mempengaruhi pertempuran. Begitu dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, segel di sini tidak stabil, dan ada masalah di tubuhnya, dia akan berada dalam masalah besar. Apakah harus dibocorkan? Sebenarnya enggan. Bagaimana Anda bisa melepaskan kekuatan kaisar yang akhirnya Anda dapatkan? Tetapi itu tidak cukup untuk terus menyerapnya. Begitu King Kong Liger menjadi tidak seimbang, maka garis keturunan super ini dalam bahaya runtuh. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku hanya bisa mencoba perpaduan dari 3 merek garis keturunan, biarkan Jinmeng berubah sedikit, dan bahkan biarkan Penglong berubah sedikit lagi. Aku hanya tidak tahu apakah akan ada situasi buruk dalam fusi terdesentralisasi ini, aku hanya bisa mencoba. Tepat ketika Tang San berpikir tentang bagaimana efek fusi akan lebih baik, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kesadarannya. Ayah, biarkan aku datang. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini jelas Jingjing yang sudah lama tidur. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, Jingjing tertidur lelap. Tang San selalu bisa merasakan bahwa Jingjing menyerap kekuatannya sendiri dalam proses pelatihan. Namun, bagaimanapun, Kaisar Iblis Kristal telah jatuh, dan posisinya sebagai dewa juga telah kembali, dan Jingjing harus bergantung pada tubuhnya untuk eksis, jadi Tang San tidak khawatir tentang ini, dia juga tidak keberatan dengan kepulangannya sendiri, di masa depan waktu untuk membawanya kembali ke dunianya sendiri. Tetapi karena Jingjing telah tidur, Tang San tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan kaisar yang pertama kali ini, dan dia tidak mencobanya, dia hanya bisa membiarkan Jingjing menduduki posisi merek garis keturunan. Pada saat ini, Jingjing tiba-tiba mengeluarkan suara, yang benar-benar mengejutkannya. Jingjing, Tang San memanggil dengan ragu. Yah, ini aku, ayah. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dapat memusatkan begitu banyak tanda garis keturunan di tubuhmu. Aku tidak bisa melakukannya sebelumnya. Tang San tersenyum pahit dan berkata, jangan panggil aku ayah, kamu sudah hidup selama bertahun-tahun. Jingjing tersenyum dan berkata, itu berbeda. Aku bereinkarnasi sekarang, dan semuanya dari awal. Hidupku diberikan olehmu. Kamu menetaskanku, dan tentu saja itu adalah ayahku. Ditetaskan oleh kekuatan keberuntungan, aku bisa merasakannya, bahwa sangat bermanfaat untuk mengenalimu sebagai seorang ayah. Baiklah, biarkan aku menyelesaikan masalah untuk ayahku terlebih dahulu. Tang San segera merasa bahwa merek perubahan kristal di tubuhnya mulai berubah, perubahan kristal awalnya hanya bersinar di sana, tetapi pada saat ini, merek perubahan kristal mulai berputar dengan cepat, dan kekuatan isap tiba-tiba keluar dari perubahan kristal, merek. Ayah, kamu menggunakan akal ilahimu untuk membimbing garis keturunan transformasi King Kong untuk menanamkannya kepadaku. Aku akan membantumu menyerapnya, kata Jingjing dengan suara centil. Oke, Tang San tidak ragu, Lingki Tianyan secara alami dapat mencari manfaat dan menghindari bahaya untuknya. Jika Jingjing berbahaya bagi pikirannya, dia dapat segera merasakannya. Tang San mengendalikan kesadaran,
mendorong merek garis keturunan yang mengubah berlian dekat dengan merek garis keturunan transformasi kristal. Segera, tubuh yang berubah kristal memancarkan cahaya kristal samar, dan itu menyerap merek garis keturunan King Kong Cheng, dan lapisan cahaya kristal secara bertahap muncul, menutupi merek garis keturunan yang berubah menjadi King Kong, sehingga suasana manik asli dengan cepat melemah, dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Ini adalah, Tang San menyaksikan dengan takjub ketika kristal itu berubah menjadi merek. Kristal itu berubah menjadi merek pada saat ini, seperti membawa botol minyak besar. Energinya sendiri jelas jauh lebih rendah daripada lawan, tetapi merek transformasi King Kong tidak bergerak. Tang San tidak perlu melakukan apapun, dan merek garis keturunan transformasi King Kong tidak akan lagi berpengaruh padanya. Ayah, jika kamu ingin menyerap kekuatannya di masa depan, aku akan membantumu melepaskan sebagian. Jika kamu tidak ingin menyerapnya, aku akan menyegelnya untukmu, jadi itu tidak akan mempengaruhimu. Setelah kamu istirahat sampai ke ranah kaisar, jika kamu menyerap kekuatannya sekali lagi, merek garis keturunan King Kong Liger dapat sangat ditingkatkan, sehingga kamu memiliki garis keturunan super tingkat kaisar. Kamu akan menjadi praktisi teratas di antara para kaisar. Bagaimana kamu melakukannya? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Jingjing berkata, Ayah, bagaimana menurutmu aku dulu menyalin beberapa kemampuan garis keturunan pada saat yang sama? Hati Tang San bergerak, dan dia berseru, segel. Jingjing tersenyum dan berkata, Ayah sangat pintar. Ya, itu adalah segel. Kemampuan terkuat dari garis keturunan naga kristalku adalah segel. Oleh karena itu, kemampuan menyalinku sebenarnya adalah untuk menyegel kekuatan beberapa garis keturunan pada saat yang sama, dan lalu lewati garis keturunanku sendiri. Kekuatan merangsang kekuatan garis keturunan itu, memungkinkanku untuk menggunakan kekuatan segel. Sekarang kemampuanku sama, bila perlu, jika kamu bersedia membiarkanku membakar garis keturunan King Kong ini tingkat kaisar, aku dapat membuatmu untuk sementara memiliki kekuatan tingkat kaisarnya. Namun, setelah terbakar, itu akan mengkonsumsi kekuatan garis keturunan ini. Semakin kamu menggunakannya, semakin banyak yang akan dikonsumsi, yang akan mempengaruhi penyerapanmu nanti. Segel bakat. Baru sekarang Tang San mengerti bahwa bakat darah bawaan Kaisar Iblis Kristal Besar sebenarnya adalah segel. Ini sama sekali bukan segel biasa. Jika tidak mungkin untuk menyegel kekuatan garis keturunan tingkat kaisar dengan tingkat Jingjing saat ini. Meskipun merek garis keturunan ini tidak dikendalikan oleh kaisar, jumlah total energi ada di sana. Meskipun Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, Jingjing yang bereinkarnasi masih memiliki pemahaman tentang segel. Itu adalah kekuatan penyegelan yang aneh, yang sebenarnya bisa membuat merek transformasi garis keturunan King Kong menjadi tenang. Kalau begitu bisakah aku menggunakan kekuatan segelmu? Tang San bertanya pada Jingjing. Tentu saja, itu bisa digunakan kapan saja. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang harus disegel, pikirkan, dan aku bisa membantumu melakukannya. Saat ini, kemampuanku seharusnya bisa menyegel semua kekuatan di bawah Kaisar Waktu Segel dan kekuatan lawan. Namun, karena aku mengontrol merek ini, aku hanya dapat menyegelnya untukmu, tetapi aku tidak dapat menyalinnya. Kamu memiliki begitu banyak merek garis keturunan, dan kamu tidak perlu aku untuk menyalinnya. Kamu dapat menggunakan kemampuan penyegelanku sebagai kemampuan kontrol jangka pendek. Semakin lemah lawan, semakin lama waktu disegel. Segel juga dapat digunakan secara internal. Misalnya, merek garis keturunan mana yang gelisah, aku juga dapat membantumu menyesuaikannya melalui segel. Tentu saja, jika kamu ingin melepaskan semua kekuatan segelku, kamu harus menjadi seorang kaisar. Pada saat itu, aku harus benar-benar dapat memulihkan sebagian dari kekuatanku. Selain itu, aku tidak memiliki merek garis keturunan yang sama seperti milikmu. Dengan cara yang sama, aku bisa dipanggil langsung olehmu untuk bertarung sendirian. Bagaimanapun, aku bijaksana, dan itu adalah putrimu. Aku mengerti. Baru sekarang Tang San pada dasarnya memahami peran transformasi kristal. Seperti yang dikatakan Jingjing, peran terbesarnya adalah dipanggil, yang setara dengan memiliki satu lagi Kaisar Iblis Kristal untuk bertarung demi Tang San. Tentu saja, sekarang Tang San memanggil Raja Iblis Kristal. Selain itu, karena Jingjing membantu Tang San menyegel King Kong menjadi sebuah merek, Tang San tidak dapat memanggilnya untuk bergabung dalam pertempuran secara langsung. Setelah Tang San menerobos ke ranah seorang kaisar, maka dia setara dengan memiliki kekuatan memanggil Kaisar Iblis Kristal.
Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kristal pada puncaknya, itu juga merupakan kristal tingkat Kaisar dengan kemampuan untuk meniru kekuatan tempur Kaisar Iblis besar jelas lebih kuat dari Kaisar biasa. Ayah, apakah kamu berencana untuk pergi dari sini di masa depan? Tanya Jingjing. Tang San berkata, ya, ketika kultivasiku mencapai alam sebelumnya, aku akan pergi dari sini. Apakah kamu akan pergi denganku, atau tinggal? Tentu saja aku ikut denganmu. Aku tidak ingin menjalani kehidupan menghitung hari lagi. Di pesawat ini, tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan dibaptis oleh kekuatan tahun dan akhirnya mati. Aku telah hidup begitu lama, semakin aku tidak ingin mati, ayah, aku akan mengikutimu di masa depan, kamu dapat memintaku bertanggung jawab. Tidak apa-apa orang menjadi tungganganmu. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Aku bisa membawamu pergi dan kembali ke duniaku. Selama alam para dewa tempatku abadi, aku tidak perlu khawatir tentang kematian. Namun, aku juga membutuhkanmu untuk membantuku dengan cara apapun dalam hal menangani pesawat. Di masa depan, apakah aku untuk menjadi kaisar, atau untuk mengembalikan alam sebelumnya, akan menghadapi tantangan besar. Nah, ketika aku mengikutimu, aku merasakan perbedaanmu, dan aku berharap bahwa aku tidak akan ditemukan oleh kaisar lain dengan identitasmu, sampai aku dapat memulihkan basis kultivasi kaisar dan menjalani kehidupan baru. Tapi saat aku mengenalmu lebih baik, aku jadi tahu rencanamu. Kamu adalah dewa yang sebenarnya, dan denganmu, aku memiliki kesempatan keabadian. Aku hanya berharap jika kamu menjadi raja para dewa dan kembali ke alam dewamu, kamu akan dapat memberiku kembali kebebasanku. Kali ini, suara Jingjing menjadi sangat serius. Ya, ini adalah janjiku, kata Tang San dengan suara yang dalam. Oke, ayah, suara Jingjing menjadi lucu lagi. Keduanya bermanfaat. Salah satunya adalah Raja Dewa tertinggi dari alam dewa, dan yang lainnya adalah praktisi pertama bintang Falan, keduanya adalah makhluk yang sangat cerdas. Setelah pertukaran singkat, tujuan bersama ditetapkan. Tentu saja, Kaisar Iblis Kristal Besar memahami bahwa jika Anda ingin hidup selamanya, Anda harus membayar harga yang cukup. Keinginan Tang San untuk menjadi seorang kaisar bukanlah tugas yang mudah, dapat dilihat dari fakta bahwa ketika ia menjadi dewa, ia menghadapi kehancuran besar dari 9 langit dan 10 bumi dan melenyapkan kesengsaraan ilahi, belum lagi bahwa dia akan melampaui kaisar di masa depan. Tetapi Kaisar Iblis Kristal masih memutuskan untuk bertaruh, karena dia terlalu membenci perasaan dibaptis selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat, dalam menghadapi tahun-tahun, tidak ada yang bisa dilakukan. Tang San membawa kemungkinan Kaisar Iblis Kristal Besar, dan merasa bahwa Tang San terus-menerus semakin kuat dan berubah. Kepercayaan Kaisar Iblis Kristal Besar padanya juga menjadi semakin kuat. Bahkan Suzu dapat dihidupkan kembali olehnya, dan dia juga mendapatkan persetujuan dari Suzu, dan dia menjadi penguasa kota utama. Dapat dikatakan bahwa mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan, semua Kaisar Iblis Kristal ini memiliki telah menonton meskipun dia bereinkarnasi sebagai Jingjing, dia telah tidur, tetapi dia sangat menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Karena itu, ketika Tang San mengalami masalah, dia akan mengambil inisiatif untuk berdiri membantu, dan berjanji pada Tang San. Ini juga terkait langsung dengan Tang San membunuh King Kong Jing Huang. Klan Pohon Emas Biru dan bahkan Kaisar Penghancur Jiwa berpikir bahwa leluhur pohonlah yang membunuh Raja King Kong. Sebagai bagian dari tubuh Tang San, Kaisar Iblis Kristal tidak berpikir demikian. Dia menyaksikan bagaimana Tang San membuat jebakan untuk Kaisar King Kong Tianjing langkah demi langkah. Dengan basis budidaya urutan ke-11, Tang San menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk membunuh seorang kaisar dengan hampir tanpa risiko, yang membuatnya benar-benar mengenali tuan ini. Kaisar Iblis Kristal tidak diragukan lagi bangga menjadi praktisi pertama di pesawat ini. Ketika dia awalnya memilih Tang San, itu terutama untuk mengambil keuntungan darinya. Sampai sekarang, dia telah mengungkapkan bakatnya yang sebenarnya kepada Tang dan mulai membantu Tang San dengan sekuat tenaga. Ini adalah pengakuannya yang sebenarnya terhadapnya. Tang San sudah mengetahui hal ini sekarang, dan tidak menganggapnya serius. Bukan hal yang mudah untuk mengenali praktisi seperti Kaisar Iblis Kristal Besar. Dengan bantuan Kaisar Iblis Kristal, itu lebih kuat baginya, dan dia lebih percaya diri untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Setelah itu, kultivasi menjadi lebih mudah. Tang San terus menyerap energi kehidupan para leluhur, menyaksikan transformasi Vajra Liger baru saja selesai.
Setelah memiliki garis keturunan super ketiga, kekuatan keseluruhan Tang San tidak diragukan lagi akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan fisiknya juga akan sangat meningkat. Tidak terburu-buru untuk mengakhiri meditasi, mengambil keuntungan dari periode bulan madu, antara dirinya dan leluhur pohon, Tang San menyerap energi kehidupan tingkat tinggi sebanyak mungkin, terakumulasi dan bergizi, yang semuanya merupakan manfaat besar. Selain itu, kemampuan penyegelan Jingjing, energi kehidupan yang tidak dapat dia serap, dia memintanya untuk membantu menyegel bagian itu dan menyimpannya untuk penyerapan nanti. Tang San tidak tahu apakah akan ada hal-hal baik seperti itu di masa depan. Tang San berkultivasi dengan baik di sini, tetapi seluruh kekaisaran Richen menyebabkan kekacauan yang bergejolak. Berita pemulihan resmi Suzu menyebar ke seluruh benua peri dalam waktu singkat. Reaksi dari kekaisaran Richen secara alami adalah yang terbesar. Pemulihan resmi para leluhur setara dengan mengorbankan nyawa seorang kaisar. Kekaisaran Richen tidak diragukan lagi menjadi sangat gugup, tanpa seorang kaisar, keuntungan kecil yang hanya muncul dengan susah payah menghilang. Kekaisaran Tianyu tidak menertawakan jatuhnya Raja Kong Jinghuang. Orang-orang dari kekaisaran Richen lah yang membunuh King Kong Jingjing. Sebagai salah satu dari 3 leluhur sebelumnya, tekanan yang dibawa oleh leluhur jauh lebih besar daripada King Kong Jinghuang, karena orang-orang telah membuktikan kekuatan mereka melalui Tu Huang. Oleh karena itu, pertemuan pengadilan leluhur baru-baru ini 10 kali lebih banyak dari biasanya, dan sebagian besar ditujukan pada klan pohon emas biru. Pada hari ketiga jatuhnya King Kong Jinghuang, pengadilan leluhur secara resmi merilis berita, mengumumkan bukti penculikan dan pembunuhan klan pohon emas biru oleh Raja Kong Jinghuang, dan mengumumkan pemulihan leluhur pohon, mengundang Jin Miaolin ke istana leluhur untuk melapor sesegera mungkin. Pada saat yang sama, semua spesies dilarang keras menjarah dan membunuh klan pohon emas biru, jika tidak mereka akan menjadi musuh publik istana leluhur. Mereka yang telah diculik sebelumnya harus mengirim anggota klan pohon emas biru kembali ke kota Jianmu sesegera mungkin. Tindakan pengadilan leluhur tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kematian King Kong Jinghuang, yang membuktikan bahwa pembunuhan King Kong Jinghuang adalah tindakan yang adil oleh Suzu, dan pada saat yang sama mengumumkan kembalinya Suzu. Meninggalnya King Kong Jingjing juga membuat semua golongan mulai berhadapan dengan klan pohon emas biru. Kelompok pengecut ini di mata yang kuat telah berubah menjadi binatang banjir. Tidak ada kaisar yang terbunuh selama ribuan tahun, dan leluhur pohon itu baru saja kembali dan membunuh seorang kaisar, seberapa besar kebencian ini. Oleh karena itu, apakah itu monster roh atau keluarga monster, semua kelompok yang memenjarakan klan pohon emas biru meminjam keledai dan mengembalikan anggota klan pohon emas biru, agar situasi seperti kota King Kong tidak terulang kembali. Rincian perjalanan Tang San ke kota King Kong pada waktu itu telah tersebar, dan di bawah kecemerlangan leluhur pohon, semua klan pohon emas biru yang dijarah akan ditemukan, dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Dan begitu diketahui bahwa mereka menyembunyikan orang-orang pohon emas biru, kemungkinan besar mereka akan dibalas oleh orang-orang pohon emas biru. Suzu telah merampas 30% vitalitas kota King Kong. Ini masih berbelas kasih. Jika kamu dapat menghilangkan 30%, dapatkah kamu menghilangkan semuanya? Kekuatan leluhur benar-benar menakutkan. Orang-orang berwawasan juga telah menganalisis bahwa tidak mungkin nenek moyang pohon benar-benar bangun, ini adalah batasan pesawat. Dan bahkan jika keluarga pohon emas biru dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon, itu hanya boleh dibatasi pada jarak tertentu, dan itu tidak mungkin jika terlalu jauh dari leluhur pohon. Tapi ini hanya spekulasi. Siapa yang bisa membuktikannya? Tidak ada yang mengira bahwa pohon leluhur dapat membunuh King Kong Jinghuang sebelumnya, tetapi segera kota King Kong memicu badai berdarah. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengambil risiko, menghadapi klan pohon emas biru yang tiba-tiba kuat, lebih banyak kelompok memilih untuk menunggu dan melihat, atau bahkan menunjukkan bantuan mereka. Para tetua klan pohon emas biru merasa yang paling jelas. Pada hari ketiga kembalinya Tang San, kota Jianmu secara bertahap menjadi ramai, dan beberapa kelompok mulai bermigrasi ke kota Jianmu, di antara mereka, sebagian besar orang bermigrasi dari kota King Kong. Mereka yang meninggalkan kota King Kong setelah Tang San mengeluarkan ancaman kematian, beberapa memilih untuk kembali, sementara yang lain melihat bahwa kebangkitan klan pohon emas biru tidak dapat dihentikan, jadi mereka memilih untuk berpindah tempat dan pindah setelah membuang aset raja. Kota Kong membangun kota kayu. Apa yang membuat semua tetua semakin tak terduga adalah bahwa pada hari ke-7 retret Tang San, seseorang dari kota King Kong benar-benar datang.
Jin Chengwu secara pribadi memimpin tim dan mengirim seluruh 100 gerobak bahan berharga, mengatakan bahwa itu adalah kompensasi untuk klan Pohon Emas Biru, dan meminta maaf kepada klan Pohon Emas Biru atas nama klan King Kong Jing dengan sikap yang paling tulus. Tang San berlatih dalam pengasingan, jadi para tetua secara alami tidak akan membuatnya khawatir, menyatakan bahwa mereka akan membawa permintaan maaf dari klan Fajra, menerima semua hadiah, tetapi tidak membiarkan Jin Cheng dan perwakilan kami dari klan Fajra memasuki kota. Jin Chengwu tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan rendah hati. Pada saat itu, Penatua Agung tidak begitu senang. Jika ini terjadi sebelumnya, Jin Chengwu bahkan tidak akan menatapnya dengan mata kanan. Jin Chengwu datang untuk mengirim kompensasi, sementara orang-orang dari kota-kota utama lainnya datang untuk mengirim hadiah, termasuk perwakilan penguasa kota dari kota-kota besar, serta beberapa karavan besar. Orang-orang itu telah mengirim hadiah yang sangat berharga, dan alasannya sangat sederhana, selamat kepada Jin Miaolin karena telah menjadi patriark klan Pohon Emas Biru, dan selamat kepadanya karena telah menjadi penguasa kota Jianmu. Untuk sementara waktu, kota Jianmu menjadi hotspot dari seluruh kekaisaran Richen. Namun, utusan yang datang untuk memberikan hadiah ini ditakdirkan untuk kecewa, karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan patriark klan Pohon Emas Biru yang legendaris ini. Dan selama retret Tang San, yang paling menggerakkan klan Pohon Emas Biru adalah bahwa klan mereka mulai kembali. Mereka yang hilang telah kembali, ada yang hidup dan bernafas, ada yang hanya memiliki tunggul, tapi bagaimanapun juga, mereka kembali. Dari mana mereka kembali? Karavan yang mengirim mereka kembali bingung, dan mereka hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Tepat ketika sebuah karavan memasuki jajaran kota Jianmu, Tang San, yang sedang duduk bermeditasi di depan tubuh Suzu, tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, ketika semua tetua tidak memperhatikan, dia menghilang tanpa jejak. Jin Miaolin duduk di atas kereta dengan wajah pucat, belenggu di tubuhnya telah terlepas selama beberapa waktu, tetapi dia masih sedikit tidak nyaman, mungkin dia terjebak terlalu lama. Lautan kesadarannya telah lama hancur, dan bahkan pemikirannya tidak terlalu koheren. Dia telah tinggal di tempat gelap itu selama bertahun-tahun, dan setiap kali dia mengambil darahnya, dan hanya dengan begitu orang-orang itu akan memberinya nutrisi. Sama seperti itu, dia tidak tahu berapa lama. Dia bahkan tidak ingat tujuan meninggalkan rumahnya sejak awal. Sampai baru-baru ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dikirim hampir buta ketika dia melihat matahari untuk pertama kalinya. 3 hari kemudian, orang-orang itu benar-benar mulai memberinya makan, fungsi tubuhnya berangsur-angsur pulih, energi hidupnya meningkat, dan tubuhnya perlahan pulih. Sepanjang jalan, tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan akhirnya dia tidak merasa mati sebelumnya, ya, setidaknya dia tidak harus mati. Kemana orang-orang itu mengirim diri mereka sendiri? Jin Miaolin tidak tahu. Meskipun lautan kesadarannya telah dihancurkan, energi kehidupan dari asal-usul leluhur pohon masih sangat murni. Setelah hari-hari perbaikan ini, kecuali lautan kesadaran, fungsi-fungsi lain berangsur-angsur pulih. Namun, apakah ini benar-benar penting baginya? Dia sudah menerima nasibnya dan tidak lagi mengharapkan apapun. Dia sudah lama melupakan arti keberadaannya. Dia bahkan merasa telah kehilangan jiwanya. Tidak buruk bahwa lautan kesadaran rusak, setidaknya kamu tidak harus berpikir sepanjang waktu, dan rasa sakitnya akan berkurang. Cahaya perak berkedip, dan sosok diam-diam muncul di kereta, dia seringan burung layang-layang, dan dia bahkan tidak mengubah berat kereta. Jin Miaolin duduk di sana, matanya menatap kosong ke sosok yang tiba-tiba itu, tanpa mengeluarkan suara. Faktanya, bahkan jika dia mengeluarkan suara, itu tidak ada artinya, bagian dalam kereta sudah terbungkus lingkaran perak. Siapa namamu? Sebuah suara yang menyenangkan memanggil. Jin Miaolin membuka mulutnya, tetapi tidak menjawab, karena dia telah kehilangan lidahnya sejak lama. Orang-orang itu tidak membutuhkannya untuk berbicara sama sekali. Melihat klan pohon biru emas berwajah pucat dan bermata gelap di depannya ini, Tang San sedikit mengernyit. Tang San mengangkat tangannya dan menekannya di bahunya, menuangkan kesadaran ilahi ke dalam tubuhnya, merasakan kondisinya saat ini. Ini adalah perasaan pertama Tang San. Tetapi pada saat yang sama pembusukan, ada sejumlah besar energi kehidupan di tubuhnya. Tang San tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang yang membawanya kepadanya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia pasti telah dilecehkan secara tidak manusiawi. Sentuhan kemarahan melintas di hati Tang San, seolah-olah dia melihat manusia diperlakukan sebagai budak lagi. Laut kesadaran ilahi dihancurkan,
yang merupakan alasan penting bagi kemampuan berpikir klan pohon emas biru ini. Alasan mengapa dia datang ke sini untuk pertama kalinya adalah karena kesadaran Tang San menyelimuti kota, dan melalui aura leluhur pohon, dia dapat dengan mudah melakukan ini. Dia telah menunggu munculnya aura pelayan, ya, itu adalah aura darah Jin Miaolin yang berasal dari leluhur pohon. Meskipun Tang San belum yakin bahwa klan pohon emas biru di depannya adalah Jin Miaolin, dia bisa yakin bahwa orang ini pastilah garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Apalagi Jin Miaolin memiliki 6 duri di belakang punggungnya, yang berarti dia memiliki kekuatan seorang raja. Jin Miaolin, yang telah meninggalkan rumahnya saat itu, adalah raja tingkat ke-10. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia adalah Jin Miaolin. Kekuatan para dewa disertai dengan infus energi kehidupan, membantu Jin Miaolin untuk menyembuhkan dan memperbaiki lautan kesadaran yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Segera, Tang San menemukan bahwa laut kesadaran klan pohon emas biru ini telah dihancurkan terlalu serius, dan telah dihancurkan terlalu lama. Jika Tang San memiliki kultivasi tingkat Raja Dewa sebelumnya, dan ingin memperbaiki lautan kesadaran seperti itu, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, sangat sulit bagi Tang San untuk melakukannya, tanpa cukup waktu, dia tidak dapat pulih. Saudaraku, aku tahu kamu mungkin Jin Miaolin. Jika kamu bisa mengerti aku, anggukan saja kepalamu. Aku adalah patriark saat ini dari klan pohon emas biru, dan aku akan membantumu. Tang San dengan enggan terhubung dengan milik akal ilahi sendiri. Retakan besar di lautan kesadaran Jin Miaolin. Jin Miaolin menatapnya kosong, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi dia akhirnya mengangguk. Nama yang sangat familiar, Jin Miaolin, apakah ini namaku? Ya, ini milikku. Tang San sedikit mengangguk, menghela nafas pelan, dan berkata, ikutlah denganku. Saat berikutnya, lingkaran cahaya perak membungkus Jin Miaolin dan menghilang dari udara. Setelah 2 teleportasi, ketika Tang San muncul kembali, dia sudah kembali ke pegunungan Keri. Setelah dia kembali, dia juga mengangkat penyamaran di tubuhnya dan mengembalikan penampilan aslinya. Aura kehidupan di lembah emas masih kuat, tetapi untuk Tang San saat ini, itu bukan apa-apa, karena aura kehidupan yang dia rasakan di kota Jianmu terlalu kuat. Gadis-gadis bernama merah semuanya pergi untuk tinggal di kota Keri, dan hanya para pejuang suku Liger yang menjaga lembah emas. Selain itu, tidak banyak orang yang tersisa, dan lebih banyak Liger dan harimau telah pergi ke kota Keri. Lagi pula, lebih baik tinggal di sana. Keri City dapat dikatakan sepenuhnya berada di bawah kendali Xiao Mei, bahkan jika dia tidak peduli. Jin Miaolin berjalan sedikit terhuyung-huyung, jelas tidak nyaman berjalan. Tetapi ketika dia datang ke lembah emas, matanya menjadi sedikit lebih marah, dan tanaman yang rimbun di sini membuatnya merasa sangat nyaman. Tang San membawa Jin Miaolin ke pohon emas yang sangat besar. Prajurit Liger yang menjaga di sini telah melihat keduanya, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tang San, peringatan mereka secara otomatis dicabut. Tang San menyapa pemimpin mereka, lalu membawa Jin Miaolin untuk berdiri di depan pohon emas. Jin Miaolin memandang Tang San, lalu menatap pohon emas di depannya, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya yang kusam. Pohon emas adalah produk khusus dari kota Jianmu, dan itu adalah spesies bawahan dari keluarga pohon emas biru. Merasakan nafas kehidupan yang kuat, dan kemudian merasakan energi kehidupan dari pemulihan berkelanjutannya sendiri, dia tampaknya memahami sesuatu. Tang San memandangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jin Miaolin, dengarkan aku, lautan kesadaranmu telah dihancurkan, akan butuh waktu lama untuk memulihkannya, dan itu juga membutuhkan kesadaran yang sangat kuat untuk melakukannya. Di sana masih kurangnya kesadaran spiritual sekarang. Ketika aku menjadi kaisar, aku pasti akan membantumu memperbaikinya. Untuk beberapa alasan khusus, aku perlu menahanmu di sini. Aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak akan melukai klan pohon emas biru, dan akan membantu klan pohon emas biru. Jin Miaolin menatap kosong ke arah Tang San, jelas tidak tahu apa yang dimaksud Tang San dengan ini. Tang San menghela nafas dan menepuk pundaknya. Menemukan Jin Miaolin yang asli berarti bahaya tersembunyi terakhir dari Tang San yang berpura-pura menjadi Jin Miaolin telah dihilangkan. Biarkan Jin Miaolin tinggal di sini untuk beristirahat setelah dia menjadi kaisar, dia secara alami akan mengirim Jin Miaolin kembali. Masalah terakhir telah terpecahkan, dan sekarang saatnya Tang San pergi ke istana leluhur lagi. Kembali ke klan pohon emas biru, para tetua telah berkumpul di depan tubuh leluhur pohon dan menunggu.
Hilangnya Tang San yang tiba-tiba juga sangat mengejutkan mereka. Tapi untungnya mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, dan melihat Tang San kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Tang San tidak melanjutkan kultivasi. Setelah hari-hari retret ini, kondisinya saat ini telah disesuaikan dengan puncaknya, dan kultivasinya sendiri telah mencapai tingkat tengah dari tahap ke-11. Ini adalah tingkat penilaian dirinya. Dalam perbandingan, bahkan praktisi puncak urutan ke-11 itu jauh dari bisa dibandingkan dengannya. Masing-masing dari 10 tanda garis keturunan utama telah ditingkatkan, dengan peningkatan energi kehidupan murni yang dibawa oleh leluhur, merek garis keturunannya lebih stabil, dan ranah kultivasinya terus meningkat. Panen dari perjalanan ini sangat bagus, bahkan panen tongkat vulkan klan Huo Li dianggap kecil. Untuk Tang San, garis keturunan super yang baru dipadatkan juga bukan keuntungan terbesar. Yang paling dia hargai adalah Ling Qi Tianyan. Dengan peningkatan ranah, Ling Qi Tianyan tidak lagi sesederhana mengendalikan keberuntungan. Tang San juga dapat merasakan semakin banyak mengapa Kaisar Iblis Tianhu memiliki posisi yang begitu tinggi di antara dua goblin. Kontrol keberuntungan mencakup segalanya, dan itu adalah kemampuan hebat yang dapat menyebabkan perubahan di dunia. Batas di pesawat ini adalah urutan ke-12, yang merupakan tingkat rubah langit berekor 9 seperti Kaisar Iblis rubah surgawi. Tetapi di masa depan, jika Tang San dapat mengembalikan tingkat Raja Dewa, dia pasti akan dapat mengembangkan lebih lanjut kemampuan ini, sehingga dia memiliki mata konsonan yang lebih kuat. Pada saat itu, bisakah kita menyaksikan nasib alam semesta? Dengan pemulihan bertahap dari kultivasinya, Tang San sekarang memikirkan lebih dari sekadar bertahan hidup di pesawat ini. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana alam dewa akan terus berkembang setelah dia kembali ke alam dewa, bagaimana menjaga stabilitas, dan terutama bagaimana bersaing dengan hukum alam semesta, agar tragedi masa lalu tidak terjadi lagi. Hukum alam semesta telah mengendalikan segalanya tanpa terlihat. Jika kamu dapat memiliki sepasang mata yang mengintip takdirmu dan memprediksinya sebelumnya, maka secara alami akan lebih mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Tang San adalah yang paling bahagia ketika Ling Qi Tianyan menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk meningkatkan kali ini. Lagi pula, sulit baginya untuk berhubungan dengan garis keturunan klan Tianhu tingkat tinggi. Keluarga Tianhu telah mencapai tingkat raja ke atas, dan mereka sangat ketat dalam perlindungan mereka sendiri. Mereka akan mengikuti penjaga di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat mendekati sesuka hati. Selain Ling Qi Tianyan, garis keturunan King Kong Jing Huang harus dihitung. Sekarang itu disegel oleh Jing Jing, tetapi itu masih merupakan eksistensi di tingkat seorang kaisar, yang setara dengan Tang San yang menyimpan sebagian dari kekuatannya untuk dirinya sendiri. Setelah dia menerobos untuk menjadi seorang kaisar, dia akan dapat melengkapi dirinya sesegera mungkin, atau setidaknya membantu dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat kaisar untuk pertama kalinya. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika King Kong Jing Huang adalah salah satu kaisar, pertahanannya sendiri cukup kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya, wajah Tang San mengungkapkan cahaya ilahi yang redup, menatap para tetua di depannya, dan berkata, "Aku akan menyelesaikan pelatihanku dan bersiap untuk pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasku." Semua tetua sangat gembira, dan tetua pertama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kami akan mengucapkan selamat kepada Patriark terlebih dahulu karena telah mendapatkan persetujuan dari istana leluhur dan secara resmi menjadi penguasa kota Jianmu kami. Pasti tidak ada masalah dengan pembekalanmu. Kamu tidak tahu, baru-baru ini kota utama besar telah mengirim begitu banyak harta langka dan aneh, hanya untuk dapat membentuk hubungan yang baik dengan kami. Mereka juga mengundang kami untuk pergi ke kota utama untuk berkomunikasi." Tang San sedikit mengangguk dan berkata, "Sebelum aku pergi, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan para tetua." "Patriark, tolong bicara." Ekspresi para tetua tiba-tiba menjadi serius, sedikit membungkuk ke Tang San. Tang San berkata, "Alasan mengapa klan pohon emas biru kami didambakan oleh ras utama adalah karena kemampuan bawaan kita. Kita memiliki energi kehidupan yang paling murni dan paling kuat. Energi kehidupan seperti itu sangat dibutuhkan oleh semua ras. Ya, oleh karena itu, mereka berani mengambil risiko besar, dan mereka juga harus mengambil tindakan terhadap klan kita, memeras energi kehidupan untuk memasok mereka untuk memperbaiki diri dengan memutilasi kita. Ini terutama berlaku untuk ras non-tanaman. Karena kebangkitan mereka membutuhkan energi kehidupan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, bersiaplah untuk bahaya di masa damai. Meskipun kita sekarang stabil karena pemulihan pohon leluhur. Di bawah kecemerlangan pohon leluhur,
tidak ada ras yang berani menyerang kita untuk saat ini. Namun, ini hanya solusi sementara untuk masalah ini, tetapi bukan solusi jangka panjang. Terlebih lagi, bahkan jika ras besar ini tidak akan menyerang klan kami, ada beberapa individu kuat yang tidak memiliki tabu ini. Meskipun kecemerlangan leluhur cerah, tidak mungkin bersinar di setiap sudut benua. Energi kehidupan yang begitu besar, kita harus selalu waspada terhadap penjahat yang mengambil risiko. Tidak peduli bagaimana kita mencegah, akan selalu ada kelalaian, dan dalam waktu dekat, akan ada orang dalam bahaya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini secara mendasar. Mendengarkan kata-kata Tang San, para tetua tidak bisa tidak terlihat bingung. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ini telah menjadi masalah besar yang telah menjangkiti klan pohon emas biru selama bertahun-tahun. Tetapi energi hidupnya sendiri kuat, yang juga merupakan akar dari klan pohon emas biru, dan tidak dapat dikatakan bahwa energi hidupnya sendiri dicurahkan. Bahkan ketika leluhur pohon itu masih ada, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, itu karena leluhur pohon itu cukup kuat untuk melindungi seluruh klan pohon emas biru. Sekarang para leluhur akhirnya pulih dan menghalangi Kunlun, para tetua sebenarnya sedikit enggan untuk membahas masalah ini di dalam hati mereka. Lagi pula, risiko seperti itu tidak dapat muncul dalam waktu singkat. Penatua berkata, Patriark, jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, cara terbaik adalah kamu bisa menjadi seorang kaisar, terutama seorang kaisar yang kuat. Dengan cara ini, dengan pencegahanmu dan para leluhur, mereka yang masih muda tidak akan berani menghadapi klan kami. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku menjadi seorang kaisar, aku masih akan mengobati gejalanya daripada akar masalahnya. Selama klanku memiliki energi kehidupan tingkat tinggi untuk 1 hari, itu pasti akan didambakan untuk waktu yang lama. Jadi, aku punya ide, dengarkan kamu. Para tetua mendengarkan dengan hormat dengan penuh keraguan. Tang San berkata, aku pikir, biarkan klanku menjadi klan suci di seluruh negeri dongeng di masa depan. Menjadi eksistensi yang perlu disembah semua ras, dengan cara ini, semua masalah akan terpecahkan. Klan kami juga akan mendapatkan keamanan yang terbesar. Yakinlah. Saint Clan. Jin Miaosen berkata dengan rasa ingin tahu, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi Saint Clan? Tang San tersenyum sedikit, ini untuk membiarkan kecemerlangan leluhur pohon benar-benar bersinar ke setiap sudut benua. Dia melirik para tetua dan melanjutkan, bukankah energi kehidupan rasku adalah apa yang didambakan ras besar sekarang? Jadi, jika kita memberi mereka energi kehidupan yang stabil, bagaimana mereka akan memandang kita? Ini, bagaimana cara memberikannya? Mata sesepuh itu menjadi sedikit bermartabat. Dengan terbunuhnya King Kong Jing Huang, pola saat ini dari klan pohon emas biru di daratan telah sepenuhnya berubah. Prestise Tang San di antara klan pohon emas biru dapat dikatakan tak tertandingi untuk sementara waktu. Tetua Agung benar-benar takut dengan apa yang akan dia lakukan. Arah perkembangan yang aneh mempengaruhi kelanjutan seluruh ras. Tang San berkata, energi kehidupan kita berasal dari bumi, dari pesawat, dari benua peri. Kemampuan bawaan kita adalah menyerap kehidupan, dan nenek moyang pohon telah memberi kita kemampuan untuk mencabut kehidupan kita. Dimanapun kita berada selama kita berakar, penyerapan kehidupan akan ada, dan itu dapat memadatkan energi kehidupan suatu tempat itu sendiri. Sebagian dari energi kehidupan besar yang telah kita kumpulkan akan dicerna dan diserap oleh diri kita sendiri, dan setelah kita menyaring, energi kehidupan yang berlebih juga akan terdistribusi dengan sendirinya. Alasan mengapa energi kehidupan kota Jianmu begitu kuat. Lalu, Penatua Agung, saya bertanya kepadamu, apa yang akan terjadi jika kamu berakar di kota utama lain? Kamu dapat menyerap energi secara alami dari tempat itu, energi kehidupan untuk memberi makan diri sendiri. Selama tidak ada yang mempengaruhimu, kamu dapat menggunakan energi kehidupan tempat ini untuk berkultivasi dan meningkatkan diri meskipun tidak ada leluhur pohon yang bersinar. Kecepatan kultivasi akan melambat, tetapi kami membangun klan kota kayu. Ada banyak, dan energi kehidupan yang dapat diserap semua orang di sini hanya di Jianmucheng. Meskipun energi kehidupan di Jianmucheng cukup besar karena keberadaan leluhur pohon, apakah itu benar-benar cukup untuk diserap oleh klan kami? Dan berkultivasi. Semua ras tahu bahwa klan kita tidak pandai bertarung. Bahkan jika ranahnya sangat tinggi, efektivitas tempur yang sebenarnya tidak kuat. Tidak ada ancaman destruktif. Kemudian, jika kita membiarkan klan kita ditempatkan di setiap kota besar, untuk tempat menyerap energi kehidupan.
Jelas lebih mudah bagi klan yang tersebar untuk meningkatkan wilayah mereka daripada berkumpul di sini. Di kota Jianmu, sebagian besar energi kehidupan sebenarnya diserap oleh kami para tetua, dan klan biasa dapat menyerap energi kehidupan terbatas. Tapi seberapa luas benua peri, dan itu mengumpulkan sebagian besar keberuntungan dari seluruh pesawat. Membiarkan klan kita menyebar dan pergi ke kota-kota besar akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Pada saat yang sama, ketika kita mengkultivasi diri kita sendiri, yang kita butuhkan hanyalah bagian tertinggi dan paling inti dari energi kehidupan di kota. Kelebihan energi kehidupan yang diserap oleh kita secara alami akan didistribusikan. Dalam waktu singkat mungkin belum, tapi seiring berjalannya waktu, keberadaan kita dapat mengubah intensitas energi kehidupan kota itu, sehingga semua ras di kota itu bisa mendapatkan keuntungan. Katamu, apakah ini yang ingin didapatkan oleh kota-kota besar itu? Pada saat yang sama, kita juga bisa memancarkan kecemerlangan nenek moyang pohon ke tempat yang lebih jauh. Sebelumnya, pendekatan semacam ini tidak mungkin. Karena kekuatan tempur kita terlalu lemah, begitu kita pergi ke kota utama, aku takut kita akan menjadi beberapa makhluk yang kuat. Kita tidak hanya tidak bisa melakukan apa yang aku katakan, tetapi bahkan keselamatan adalah masalah. Tapi sekarang, Raja Kong Jingjing telah dibunuh oleh leluhur pohon. Dalam waktu singkat, tidak ada yang berani menyerang klan kami dengan mudah. Dalam hal ini, kami menggunakan alasan untuk memberi kembali ke kota-kota besar dan ras besar untuk melaksanakan ini. Rencananya akan dapat mengendalikan energi kehidupan kota-kota besar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, juga akan ada cukup waktu bagi kota-kota besar untuk merasakan manfaat yang kita bawa. Pada saat itu, akan ada penghalang dari leluhur pohon, jika saya bisa menjadi kaisar lagi. Setelah waktu yang lama, kerajaan Anda telah dinaikkan ke tingkat yang cukup tinggi untuk membawa lebih banyak energi kehidupan ke kota-kota utama ini, sehingga bermanfaat semua ras di kota utama. Kamu berkata, akankah kita menjadi pemuja mereka? Cara mendasar untuk memecahkan keselamatan keluarga kita adalah membiarkan semua ras mengerti bahwa tidak perlu menjarah dan membunuh. Selama mereka melindungi kita, kita dapat mengambil manfaat darinya. Ini adalah cara mendasar. Setelah mendengar kata-kata Tang San, para tetua klan pohon emas biru yang hadir terdiam sejenak. Beberapa penatua dengan pikiran yang lebih fleksibel sudah mulai bersinar di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa mengambil inisiatif untuk pergi ke kota-kota utama lainnya berisiko, dan pemikiran ini telah tertanam kuat di benak klan pohon emas biru. Namun, jika semua yang dikatakan Tang San benar-benar dapat diwujudkan, maka klan pohon emas biru pasti akan mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecemerlangan nenek moyang pohon benar-benar dapat bersinar ke setiap sudut benua. Klan pohon emas biru juga akan dihormati oleh semua ras. Patriark, jika aku benar-benar dapat memberitahumu ini, itu akan menjadi perbuatan besar bagi klanku. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Suzu pada masa itu. Namun, apakah itu Kekaisaran Richen atau Kekaisaran Tianyu, masing-masing ras besar memiliki keegoisan sendiri. Akankah mereka benar-benar menerima rencana kita? Jika nenek moyang pohon tertidur lagi, dan ras-ras ini tiba-tiba menyerang kita, bagaimana kita harus menghadapi diri kita sendiri? Apalagi dalam proses ini, juga akan ada risikonya. Aku khawatir tidak semudah itu untuk mencapai. Tang San mengangguk dan berkata, Penatua, aku sangat jelas tentang kekhawatiranmu. Jadi, ini hanya ide umum, dan operasi spesifik masih dalam diskusi. Pertama-tama, kita harus memastikan keamanan klan kita. Kali ini aku akan pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugas juga untuk berdiskusi dengan kaisar dari pengadilan leluhur. Hanya dengan dukungan semua kaisar, aku akan melakukan masalah ini, jika tidak maka tidak akan ada apa-apa. Selama istana leluhur tidak picik, aku pasti akan memahami manfaat melakukannya. Ini adalah dukungan terbesar untuk istana leluhur. Pada saat yang sama, itu juga sangat bermanfaat bagi stabilitas daratan. Jika kamu mendapat persetujuan dari orang-orang, maka hal pertama yang akan kami kirimkan adalah kami para tetua. Hanya kamu yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerap energi kehidupan suatu tempat. Tetua pertama masih mengerutkan kening, tidak hanya itu, tetapi mata semua tetua yang hadir sedikit khawatir, lagi pula, mereka telah ditindas terlalu lama. Sekarang biarkan mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke kota utama untuk duduk di kota, mereka benar-benar sangat khawatir di dalam hati mereka. Tang San berkata, jangan khawatir, semuanya,
Aku akan membuat keputusan setelah aku pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugasku. Yakinlah, para tetua, klan pohon emas biru kami tidak akan membuat satu pertanyaan pun hanya karenaku. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi para tetua tiba-tiba menjadi sangat santai, dan kasih sayang mereka terhadap Tang San juga meningkat. Tetua berkata, Patriark, kamu benar. Jika rencanamu dapat berhasil dilaksanakan, maka klan pohon emas biru kami bahkan dapat menjadi ras terbesar dan terkuat di seluruh benua peri. Tapi kami memang khawatir, dan kami memiliki untuk melihat jaminan seperti apa yang bisa diberikan oleh pengadilan leluhur kepada kita. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, aku memiliki keyakinan tertentu bahwa aku dapat meyakinkan istana leluhur. Namun, aku akan membicarakan semuanya ketika aku kembali. Aku akan segera pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasku. Tidak perlu pergi ke kota besar lainnya. Tujuan pergi ke kota King Kong sebelumnya adalah untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa itu adalah untuk membantai kaisar untuk memperingatkan monyet. Prestise klan pohon emas biru telah ditetapkan, dan halaman leluhur pasti telah jatuh ke dalam tingkat kekacauan tertentu. Tetapi dengan penyangga 1 bulan, dapat dilihat dari sikap kota-kota besar terhadap klan pohon emas biru bahwa arahan umum pengadilan leluhur untuk klan pohon emas biru pasti positif. Pada saat ini, sebagai patriark klan pohon emas biru, Tang San bisa pergi ke istana leluhur dan bergabung dengan diskusi kacau. Bagaimana agar klan pohon emas biru mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga berpotensi memberikan manfaat bagi umat manusia, inilah yang akan dilakukan Tang San dalam proses pembekalan kali ini. Alasan mengapa kami ingin mendorong klan pohon emas biru untuk berimigrasi ke setiap kota besar adalah untuk memungkinkan dunia manusia yang jauh dapat memperoleh dukungan dari energi kehidupan klan pohon emas biru. Kekuatan hidup manusia benar-benar terlalu rapuh. Sebuah alasan penting kegagalan ras untuk berkembang. Setelah merasakan energi kehidupan yang melimpah dari klan pohon emas biru, bagaimana mungkin Tang San tidak tahu? Tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja ke klan pohon emas biru untuk pergi ke kota Jianmu manusia. Itu akan membuat merek leluhur pohon di tubuhnya runtuh, menyebabkan dia menjadi seorang kaisar akan memiliki masalah besar dan menjadi sasaran lagi oleh pesawat. Karena itu, ia harus memanfaatkan situasi dan membuat semuanya logis. Patriark, apakah kamu akan pergi ke istana leluhur kali ini, atau apakah kamu ingin membawa staf dari terakhir kali? Tetua pertama bertanya, pada saat yang sama menatap Tang San dengan sedikit mata berapi-api, apakah itu benar-benar ingin pergi dengan Tang San kali ini? Dengan prestasi terakhir membantai kaisar, ditambah dengan keaktifan Jian Mucheng baru-baru ini, itu membuatnya sangat mengerti bahwa kali ini sang patriark pergi ke istana leluhur, dan dia pasti akan menerima kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua itu juga berharap untuk merasakannya. Melihat matanya yang penuh harapan, Tang San tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasku kali ini, dan aku juga berharap mendapatkan dukungan yang cukup dari istana leluhur. Aku membutuhkan para tetua untuk bersaksi. Miao Shen pergi bersamaku, terserah padamu untuk memutuskan penatua lain untuk pergi. Lagi pula, aku telah kembali terlalu singkat, dan aku tidak cukup akrab dengan semua orang. Silakan pilih beberapa penatua dengan prestise yang cukup untuk pergi bersamaku, sehingga ketika kita kembali, para tetua juga dapat menyebarkan kehendak istana leluhur dengan lebih baik kepada klan kita. Mendengar apa yang dia katakan, mata tetua agung tiba-tiba menyala, dan dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Patriark, aku akan membuat pengaturan. Meskipun Tang San tahu itu ingin pergi, dia tidak akan menunjukkannya secara langsung untuk menyinggung para tetua lain yang ingin pergi. Siapapun yang ingin pergi, kamu memutuskan sendiri. Apa yang menyinggung para tetua lainnya, kamu melakukannya sendiri. Pokoknya aku lihat saja hasilnya. Bahkan jika semua tetua klan pohon emas biru pergi, Tang San tidak keberatan. Keesokan harinya, ketika Tang San hendak pergi, adegan terdiam benar-benar muncul. Di depan leluhur pohon, total 36 tetua dari klan pohon emas biru siap untuk pergi, dan pemimpinnya adalah tetua pertama. Melihat adegan ini, bahkan Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Dia awalnya berpikir bahwa pergi ke 24 tetua harus menjadi batasnya. Tanpa diduga, tetua pertama langsung mengeluarkan 3/4 dari para tetua. Jika bukan karena perlindungan kota Jianmu, bukankah semua tetua akan dikirim bersama? Kami di sini untuk melaporkan pekerjaan, bukan untuk berdemonstrasi. Tang San memandang tetua agung tanpa daya. Penatua besar tersipu.
Meskipun memiliki prestise tinggi di klan pohon emas biru, pembekalan ini adalah sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk klan pohon emas biru. Semua tetua enggan menyerah. Tadi malam benar-benar malam berdebat, ada bahkan ancaman kematian. Pada akhirnya, tidak mungkin, dan itu menjadi pemandangan di depanku. Penatua berkata dengan malu, Patriark, sekarang leluhur pohon pulih, kota Jianmu kami memiliki kecemerlangan leluhur pohon yang bersinar, dan tidak boleh ada generasi muda yang berani membuat masalah. Menyaksikan pembekalanmu adalah prioritas utama klan kami, jadi semua orang berharap bisa pergi ke upacara, kamu tahu. Melihat tatapan penuh harapan para tetua, Tang San tidak berdaya, mengangguk, dan berkata, oke, itu saja. Ayo pergi. Jadi, dia berangkat lagi dengan 36 tetua yang gembira dari klan pohon emas biru dan terbang langsung ke arah pengadilan leluhur. Dibandingkan dengan keberangkatan sebelumnya, suasana kali ini benar-benar berbeda. Terakhir kali, meskipun ada patriark baru, para tetua klan pohon emas biru tidak berpikir akan ada banyak perubahan, mereka hanya menemani Tang San untuk melaporkan tugasnya. Tapi kali ini, benar-benar berbeda, leluhur Su membunuh Raja Kong Jing Huang, memungkinkan klan pohon emas biru, ras yang bisa membantai kaisar tanpa kaisar, untuk secara langsung menghalangi Kunlun. Suasana hati para tetua, yang baik dan tidak bisa lebih baik. Mereka belum pernah memiliki cahaya setinggi itu sebelumnya, dan seluruh dunia tampaknya menjadi lebih cerah di mata mereka. Tang San tidak terburu-buru untuk bergerak cepat, tetapi menggunakan akal ilahinya untuk mencari hutan besar yang penuh dengan aura kehidupan untuk lewat, sehingga meninggalkan aura hidupnya sendiri, dan menggunakan segel pembuluh darah klan pohon emas biru untuk menginspirasi tanaman itu, dan membiarkan dia lewat. Nafas kehidupan tingkat tinggi dari keluarga pohon emas biru berinteraksi dengan mereka. Dengan cara ini, nenek moyang pohon bisa mendapatkan nafas kehidupan yang dibawa oleh tanaman tersebut. Sebagai juru bicara nenek moyang pohon, penghormatan atau kepercayaan terhadap tumbuhan ini harus disaring terlebih dahulu olehnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan penyerapan kekuatan iman Seagot, itu juga merupakan bentuk kepercayaan hidup paling murni di alam asli, yang masih sangat bermanfaat untuk meningkatkan tingkat sumber kehidupan Tang San, menyehatkan tubuhnya. Begitu mereka berangkat ke sisi ini, pengadilan leluhur telah menerima berita, kali ini, pengadilan leluhur pasti akan memberi perhatian yang cukup. Tang San dan yang lainnya baru saja terbang di tengah jalan, ketika seorang utusan dari istana leluhur datang untuk menyambutnya dengan kereta Pegasus. Ada cukup banyak gerbong untuk membawa para tetua klan pohon emas biru untuk menuju ke istana leluhur dengan kecepatan lebih cepat. Tang San telah pergi ke istana leluhur berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melakukannya dengan sangat megah. Apalagi kali ini dia akan menghadapi kaisar secara langsung. Baginya, keberhasilan pembekalan hampir tak terbantahkan. Tidak ada yang akan mengambil risiko balas dendam Suzu untuk menyalahkannya. Bagaimanapun, keluarga pohon emas biru itu sendiri tidak kuat, yang terkuat adalah leluhur pohon, konsep ini telah lama mendarah daging di hati ras-ras besar. Tri Ancestor mengontrol asal-usul kehidupan, yang merupakan sumber daya yang langka untuk ras apapun. Cara bergaul dengan klan pohon emas biru adalah apa yang dipikirkan ras besar sekarang. Tang San bermeditasi sendirian di kereta Pegasus, terus-menerus menyebarkan aura pohon leluhur. Baru setelah dia merasakan fluktuasi energi yang familiar, dia menahan kesadarannya dan membuka matanya lagi. Tirai kereta diangkat, dan pemandangan di luar mulai terlihat. Hal pertama yang dia lihat adalah pegunungan suci yang mengelilingi halaman leluhur. Di gunung-gunung suci yang besar itu, patung-patung berdiri. Tang San merasakan sedikit ritme merek milik Jingjing di tubuhnya, dan mantan kaisar pertama masih akan merasakan sesuatu ketika dia kembali ke istana leluhur. Keluarlah. Tang San memotivasi dengan akal sehatnya. Dengan kilatan cahaya, Jingjing mengenakan rok kasa biru muda muncul di samping Tang San. Sekarang, dia tampak seperti berusia 28 tahun. Wajahnya yang bersih agak mengingatkan, dan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di matanya yang dalam yang tidak sesuai dengan usianya. Klon di istana kristalmu telah jatuh sekarang, kan? Tang San bertanya pada Jingjing. Jingjing duduk di sampingnya, mengangguk sambil melihat pemandangan di luar jendela, dan berkata, ya. Tanpa keberadaan tubuhku, itu hanya bisa jatuh. Menurut kata-kata terakhirku, istana kristal harus diserahkan kepada klan naga untuk manajemen. Kurasa mereka tidak berani menyentuh barang-barangku dengan santai. Tang San berkata, apakah kamu sangat merindukan kehidupanmu sebelumnya?
Jingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ketinggalan, sebagian besar waktu di kehidupan sebelumnya membosankan. Aku benar-benar menjadi yang terkuat, dan semua klan hanya ditakuti dan dihormati, dan tidak bisa memberiku kebahagiaan. Paruh kedua hidupku, aku menghabiskan sebagian besar waktu untuk berpikir tentang bagaimana memperpanjang hidupku. Baru pada saat-saat terakhir aku menyadari bahwa panjangnya hidup bukanlah hal yang paling penting, dan luasnya hidup dapat membawa lebih banyak kenangan yang indah. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ya, dengan kultivasimu, kamu harus benar-benar pergi keluar dan melihat lebih banyak. Di pesawat ini, hampir tidak mungkin untuk menembus penghalang kehidupan. Hanya ketika kamu pergi ke dunia luar kamu akan memiliki beberapa peluang. Apakah kamu berbicara tentang alam semesta? Jingjing memandang Tang San. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, ya, ada misteri dan hukum yang tak terbatas di alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu kita masih hanya setetes air di lautan. Dan ada banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta. Lalu apakah kamu pernah ke banyak tempat di alam semesta di kehidupanmu sebelumnya? Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu.
Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.